Oke, teman-teman, selamat datang di acara iCommunity Level Up Club ya. iCommunity Level Up Club ini adalah acara rutin yang diadakan oleh iCommunity ya, berpartner dengan berbagai komunitas ya, ada Billionaire Mindset, Hartana Group dan lain-lain seperti itu. Nah, saya akan memperkenalkan dulu apa itu iCommunity. Oke, kelihatan share screen-nya, slide-nya? Nah, jadi iCommunity ini dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network ya. Kita berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Ya, perkenalkan saya adalah Juanda Rovelim. Kalau buat yang belum kenal, saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Ya, Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini usaha saya di bidang F&B, ada certified trainer, founder dari iCommunity, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah terbit juga cetakan keduanya yang warna hijau. Ada buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan Game Card, ya, Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang menggabungkan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing, membahas 10 topik tentang digital marketing secara online. Ya. Nah, apa sih iCommunity itu? iCommunity itu kita punya visi ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia, visinya gitu ya. Dengan misinya kita merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, serta menumbuh kembang nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Tagline-nya Share Network dan Grow Network. Nah, tujuan dari iCommunity ini dibentuk adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentu saja di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik ya, teman-teman sekalian. Di mana kode etik di dalam iCommunity itu kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Nah, itu adalah sekilas tentang tujuan dan kode etik dari iCommunity. Nah, hari ini teman-teman kita ingin belajar ya tentang sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa karena kita ingin meningkatkan ya ekspor Indonesia ya. Jadi jangan sampai kita import melulu gitu. Trade balance kita nggak sehat kalau kita kebanyakan import dibanding dengan ekspor. Nah, tetapi kelihatannya kayaknya kalau ekspor itu katanya susah gitu ya. Nah, gimana caranya ya kita bisa melakukan ekspor dengan cara yang mudah, murah, dan lebih banyak network-nya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar cuma satu atau dua, tapi bisa ke seluruh dunia. Nah, hari ini kita akan dengar ya penjelasan ataupun sharing ya. Ini adalah sharing, ini bukan ngajarin ya, ini bukan bukan workshop teman-teman, nanti workshop beda lagi. Ini adalah sharing-sharing ya, bagaimana kita bisa menembus pasar global dengan menggunakan jaringan dari Alibaba. Ya, akan dibawakan oleh brother saya ya, Bro Joni Gunawan. Beliau adalah CEO dari Hartana Group. Kasih tepuk tangannya buat Bro Joni Gunawan. Silakan Bro. Halo, ini saya yang freeze atau Bro Joni yang freeze ya? Kasih share screen ya, Bram? Oke, siap.
Oke, coba saya share screen. Kelihatan semua? Kelihatan, bro. Oke, jadi thank you atas undangannya. Semoga apa yang di-sharing sampai hari ini bisa membantu. Saya setuju banget sama Su- Suaranya putus-putus ya, kata bro. Bro bahwa kita harus tingkatin ekspor. Ya kan, itu caranya kita bisa bawa devisa, kita bisa bawa uang balik ke Indonesia supaya lebih menciptakan lebih banyak tenaga kerja, ya kan, meningkatin ekonomi. Halo, halo, Ya, testing, su- suaranya kayak suara putus-putus. patah-patah, bro. Ya, putus-putus. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Sekarang Oke, gimana? oke. Halo, testing, Sekarang masih udah oke, udah oke. masih oke? Udah oke? Yes. Oke. Ya. We'll see lah. Ini, oke. Anyway, saya juga harap bahwa lebih banyak yang ekspor ya kan. Kalau waktu itu diundang jadi partnernya Alibaba untuk mikirin gimana orang Indonesia pada beli banyak dari luar, saya nggak gitu tertarik. Tapi karena gimana ajak bisa jual seluruh dunia dengan cara mudah dan saya tertarik. Nah, ini mana edukasinya, sepoan supaya itu bisa tercapai. Sebenarnya biasa ada video-video tentang apa, mungkin skip aja. Connection saya, maaf, saya undangan dadak ini yang diri. Tapi saya coba kayak gini videonya. Ya. Mungkin videonya dimatiin aja. Oke, saya juga matiin video biar lebih ringan ya. Ih, oh, malah ketendang. Sebentar, teman-teman ya. Ini biasa kalau di dalam dunia internet, ya, tergantung sinyal. Ini mungkin salah satu tantangan untuk bekerja remote di Indonesia. Sinyal. Betul sekali. Salah satu tantangan terbesar ketika semuanya go digital adalah koneksi. Ini juga ada ketua umum dari Billionaire Mindset nih, Bro Yosa. Halo Bro Yosa. Halo malam Bro Juanda. Wih, luar biasa Hai, Bro Yosa. Ini izin semangat ya. semangat sekali. Izin. Ini nih apa lagi temenin anak main gunting-gunting ini nih. Gunting-gunting Mantap. namanya ya. Kertas lipat-lipat gitu. Izin tapi aku nyimak. Siap. Siap, siap, Siap. siap. Sini juga Terima ada, kasih Bro Juanda. ya. Ini juga ada Pak Chandra Sugiono. Ya, ini juga luar biasa. Beliau pemain IP ya, intellectual property dan juga event serta AI. Malam semua. Waduh, mantap nih hari ini pada luar biasa nih pesertanya. Ya, ada Pak Arif Hidayat juga, ada Bu Debi, ada Sheila, ada siapa lagi nih? Ada Mas Idam, Bu Yuni, Pak Arjo. Oke, sebentar. Ada Pak Ali, Rian. Yes, yes, Bro Joni. Cari
lokasi signal yang lebih bagus. Mohon maaf. Oke, Siap, siap, lanjut ya. siap. Lanjut, Oh, lanjut. ini Saya sangat luar capture biasa sekali loh lagi. dedikasi dari Bro Joni loh ya. Saya Demi pindah teman-teman lokasi agak sekalian panas, nih. tapi nggak apa-apa lah. Yang penting signal bagus. Oke, Hmm, bantu kasih izin share screen. Oke, sebentar saya screen ya. Sebentar, sebentar. Halo. Sip. Ini pas ada undangan dari komunitas datangnya internasional dari Australia, dari Malaysia, Filipina, dari Afrika. Terus saya dapat undangan. Jadi, aduh, undangannya last minute banget. Tapi ini juga penting. Saya nggak bisa cancel. Jadi saya datang hadir, saya ikut ini waktunya mepet, saya mau nggak mau bagi-bagi waktu gitu. Oke, udah bisa share ya? Udah Sudah, bisa sudah. share. Oke. Nah, soundnya kedengeran nggak Dengar, ininya, dengar, dengar. videonya? Videonya Coba mungkin kita dimatiin coba aja, lagi. Bro. Patah-patah soalnya. Oke, next aja ya. Nggak usah video ya, next aja ya. Nggak usah Oke, video. jadi sebenarnya Share itu screen-nya video-video nggak ada. motivasi sih dari Alibaba ya. Jadi intinya kita tahu Alibaba, Oke. searching nggak ada. Masih loading, masih loading. Oke, Atau mungkin mau share screen-nya buat backup dibagi ke saya, nanti saya share screen dari sini. filenya gede banget. Oh, file gede banget. Ya udah. Lanjut, lanjut. Mungkin karena itu juga. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Udah ya, oke. Oke, jadi ini Jack Ma ya, sebagai penemu dari Alibaba, terkenalnya seterkenal Alibaba, dia ngomong bahwa digitalisasi adalah kunci bagi perusahaan bertahan di masa depan. Penggunaan data akan menentukan ukuran pabrik dibanding penggunaan listrik. Jadi memakai bagaimana digitalisasi terbalik. Kita bisa lihat kebutuhannya ada, orang lagi cari apa, baru kita bikin yang orang butuh. Dan akibatnya lebih laku, resiko lebih kecil, lebih laku, lebih untung, dan lebih efektif, lebih efisien ya. Nah, ini sedikit tentang saya. Saya adalah tadi CEO Hartana Group. Saya juga sebagai official partner dari Alibaba di Indonesia dan di Australia. Managing Director dari Healthcare Australia, di Australia, Australia Global Trade Partners, dan sebagai banyak di komunitas ya, saya juga aktif lah ya. Jadi, selain bisnis, kita juga berharap mentraining, membantu teman-teman Indonesia untuk bisa naik level supaya bisnisnya bisa lebih kembang, lebih bagus, ekonomi meningkat, hire, jika orang lebih banyak nih kerja keuangan, kita memberi talangan untuk produk gede. Nah, jadi kenapa Hartana Group mau mengambil Alibaba, membantu ekspor, dan kita juga memberikan jasa keuangan yang biasanya menjadi whole package solution. Soalnya urusan karyawan juga kita bisa bantu. Ya. Nah, ini saya skip aja nih dari manajernya Alibaba bahwa kita tuh official partner, ya kita next saja. Nah, ini tripnya saya. Ups, video saya hilang ya. Emang sengaja dihilangin ya. Dihilangin aja, Bro, biar nggak putus-putus. Oke, sip. Nah, jadi ini waktu ke China, waktu training bulan Juli, dari partner dari seluruh seluruh dunia. Ada yang dari Korea, ada yang dari Arab, semua kumpul-kumpul untuk belajar dari Alibaba untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan Alibaba. Jadi Alibaba ini udah cukup gede ya, dan udah cukup terkenal. Jadi kita semua pada mau gimana manfaatin apa yang ada di Alibaba supaya bisa membantu di negara kita masing-masing. Nah, kita ngomongin soal tren untuk
soal B2B e-commerce yang ekspor. Kenapa sih kita pasti lebih visibilitas, lebih dari brandingnya kita naik kan? Udah yang beli itu banyak gitu kan. Margin kita biasa lebih tinggi. Kenapa? Biasanya di luar negeri mereka menghargai kualitas, menghargai desain, menghargai kreativitas dan art. Itu bisa jadi nilai jual tambahan buat kita jual di negara yang maju, yang punya income yang lebih besar, ya kan, di berpocket. Nah, kompetisi market domestik kadang sudah tinggi, sudah produknya kita dari kita bikin banyak yang bisa saingin. Tapi kalau kita mau jual di luar negeri, contoh, jualan batik harganya bersaing. Tapi kalau mereka nih, ini pakai baju itu pakai art gitu loh. Halo, wah, putus ya? Oke, Bro Joni ketendang sinyalnya? Kedengaran? Ya, Testing? kedengaran. Boleh kedengaran? Sudah. Masih sharing screen nggak? Enggak, udah enggak. Oke, coba saya share lagi ya. Oke, jadi saya sampai mana yang domestik ya? Ya, peningkatan domestik. Margin lebih tinggi. Kedengaran? Ya, dengar. Ya. Jadi kalau kita jual contoh produknya, kalau kita jual margin tinggi karena biasa negara lain income mereka lebih banyak, duitnya lebih banyak, jadi mereka lebih mau beli sesuatu ya kan. Nah, jadi contoh kalau kita jual batik, misalnya pakai batik, kita jual batik, yang lain pada jual batik di Indonesia, banyak banget penjual batik. Kalau kita berhasil jual batik itu di Australia, mereka melihat, wah ini adalah seni nih, karya nih, one of a kind, satu-satunya, tidak ada duanya lagi. Karena kan lukisan gitu ya, baju di tik-tik-tik yang dilukis gitu ya. Nah, buat mereka nilainya lebih mahal gitu ya, karena nah, jadi membuat kita lebih laku tinggi gitu. Terus batas transnasional. Sekarang dengan ada internet, ada pak online, benar udah bisa bedain antara negara bisa melayani, bisa Oh, putus lagi, Bu. Mohon maaf, teman-teman. Ya, ini teknis. Oke. Sambil menunggu, mungkin teman-teman ada yang mau ngobrol-ngobrol. Ya, waduh. Yes. Halo, Yes. my goodness, signalnya jelek banget. Yes. Gak apa, Bro. Kita Okay, masih setia menunggu. I'm trying my best. Yes, ini udah luar biasa sekali. Semangatnya tetap, yang penting semangatnya. Lanjut. Halo, kedengaran? Yes, ya udah dengar. Oke, tadi sampai mana? Saya bicara? Aduh, tadi saya ngomong-ngomong, tetap putus, saya udah mau ngomong mana, saya bingung. Menghapus batasan transnasional tadi. Tadi saya bicara sampai mana ya? Sampai menghapus batas transnasional. Currency udah belum? Currency belum. Tadi baru Masih transnasional. Oke. Yes. Oke, jadi dengan transnasional, jadi gini, dengan ada internet, yang tadi ngomong, freelance worker bisa dimanapun. Jadi dengan ada e-commerce, bisa aja outsourcing, itu kerjaannya itu bisa dari manapun dan kapanpun, tidak lagi terbatas lokasi gitu ya. Jadi ada nih apa tuh kayak personal assistant yang bisa dilakukan
online terimanya dolar, kerjanya dolar, per jamnya dolar gitu ya. Jadi itu semuanya lagi trending. Uh, Graphic design gitu ya. Intinya dolar gitu ya. Nah, jadi itu satu. Dua adalah dengan dapat tapi cara kita kali beli tiket aja mahal, buka pameran, cetak banner, cetak brosur, sewa buat pameran dan kerja gitu capek biaya gitu besar, belum tentu ada penjualan dan belum tentu penjualan cukup untuk nutupin biaya-biaya yang di depan tersebut. Ya kan? Jadi itu tradisional ada ya, ada biaya booth, transportasi, akomodasi dan lain-lain. Nah, kalau benefit yang lain soal ekspor adalah kita dapat penghasilan dalam mata uang yang berbeda. Kalau kita dolarnya lagi kuat ya hasilnya kita jual dan berbeda ya kita orangnya dolar ya kan hanya bisa tapi biasa patokannya kepada channel biasa bis apa orang mau ekspor 2024 apa ini satu semua dan mobile phone meningkat ya kan jadi apa-apa mesti ada app based apa-apa mesti pakai handphone kedua adalah perdagangan sosial terus bertumbuh dengan ada app live streaming live shopping itu lagi trending apalagi kalau lihat di China satu orang lagi vlogging handphonenya bisa 50 biji gitu kan semua pakai stand dia lagi jualan lagi apa terus itu trendingnya seperti itu ya dan Indonesia mulai menuju ke seperti itu para influencer pada live streaming siapa yang jago jelasin baju orang pecah rekor ya dalam sehari bisa dolar berapa miliar gitu kan kita pernah dengar ya kayak gitu ya nah terus next adalah dan kita pakai social media mau jual di konten pembuatnya bisa suruh dia gambar desain gitu loh desain untuk desain yang itu aku pernah ikut kelas AI dari teman kita Bro Brody ya wah ternyata jangan ketik saya mau ketik bahasa Indonesia bisa saya mau buat foto Indomie yang di dalam mangkok yang ada telurnya yang ada gambar ayamnya warna kata-kata aja keluar banyak banyak gambar-gambar yang kita bisa pilih yang sangat profesional yang udah mirip sama studio punya profesional bener-bener jangan sampai cuma melongo oh ya up ya don't screw nih ya bisa pandai ngomong tuh bisa apa yang sangat bisa. Nanti kita mau belajar ya kan dan banyak tools kayak gini banyak yang free. Yang oh berbayar kali ini. Kalau kita tahu caranya tuh banyak yang free ya. Dan sekarang ini mulai penjualan omni channel ya kan. Jadi kita bisa channel bisa di marketplace ada kita tahu lah yang hijau lah merah lah atau biru lah atau lain-lain ya kan dan mulai banyak termasuk Alibaba ini juga banyak perusahaan marketplace yang B2B yang B2C juga
Oke, jadi ini trennya nih, presiden baru, nanti menteri baru, semoga ada harapan baru dan para pebisnis juga menantikan ini. Akhirnya clear nih, nanti tinggal tunggu pemilihan kepala daerah baru, udah kurang lebih udah bisa jalan. Siapa sih Alibaba? Alibaba ini sudah lebih dari 20 tahun, ya kan? Tujuannya membuat do business lebih mudah dari manapun. Ya, active buyers setiap hari bisa sampai 40 juta B2B buyers. Jadi buyers ini bukan bukan yang consumer biasa ya. Ini pada buyers bisnis. Itu bedanya Alibaba sama platform lain. Ini yang beli itu adalah bisnis juga yang mau jual lagi atau bisnis yang mau beli dalam jumlah besar. Dan supplier udah cukup banyak, industri cukup banyak juga, 40 industri, bahasa udah supporting, dan hampir ratusan juta produk yang ada. Yang beli bukan cuma dari China, yang beli tuh 200 negara, dari negara beda-beda yang beli. Nah, jadi Alibaba karena dapat banyak halangan dari Amerika dan Eropa untuk produk produksi dari China, sekarang dia ngajak negara-negara lain juga jualan di platformnya dia supaya orang pelanggannya dari Amerika, dari Eropa tetap masih beli di Alibaba, tapi dari supplier yang lain termasuk Indonesia. Itu jadi peluangnya karena masih ada trade sanction, masih ada larangan perdagangan antara Amerika sama China dan Eropa dan China. Nah, sekarang kita Presiden Amerika juga lagi lagi pemilihan ya, Donald Trump. Kalau Donald Trump masih lanjut bisa jadi presiden selanjutnya, mungkin dia terus perang dagang terus ya untuk melindungi kepentingannya Amerika. Dengan perang dagang ini, sebenarnya Indonesia itu yang bisa dapat petik manfaat ya. Teman-teman jangan sampai miss out. Jangan banyak sekali yang pikir, oh harga saya tidak bersaing sama China. Karena mereka nggak bisa beli sama China, mereka belinya bisa dari negara lain. Jadi itu jadi peluang buat para UMKM dan para pabrik ada di Indonesia untuk bisa menembus pasar ekspor global ini. Dan kita tahu bahwa Eropa dan Amerika masih menjadi consumer yang sangat besar. Jadi belinya cukup besar ya. Jadi ini jadi peluang buat kita. Nah, ini top 20 buyers yang ada di Alibaba. Top 20 yang beli. Nomor 1 tetap di Amerika, nomor 2 Brasil, nomor 3 Egypt, nomor 4 Algeria, nomor 5 adalah Indonesia. Top pembeli. Bukan penjual. Kita konsumtif sekali ya. Kita nomor 5 loh di Alibaba pembeli terbesar ya kan. Melebihi banyak negara. Australia aja kalah. Australia cuma 16. Indonesia top buyer ya, top buyer. Jadi jangan dibanggakan dulu. Jadi kita harus menjadi top seller. Setuju? Kalau setuju, ketik setuju di chat. Saya mau teman-teman juga ikut semangat. Bagaimana kita bisa jualan ke seluruh dunia. Bukan cuma beli itu gampang. Siapapun ada duit tinggal beli. Tapi gimana jualnya? Itulah teknik penjualannya. Ayo, yang setuju cuma 1 ya, 2 ya kan? Kalau cuma 2, waduh, repot deh. Ada komentar tadi, nanti saya bukankah Jack Ma dipenjara di Cina oleh pemerintah? Apakah tidak berbahaya? Itu komentarnya, penjelasannya panjang, tapi intinya bukan di penjara, tapi sekarang Alibaba begitu besar, jadi di take over, kira-kira seperti itu ya. Kita udah ngobrol sama manajemen Alibaba, Jack Ma udah tidak dilihat lagi, dia kemana-mana ngajar di university, motivasi gitu ya. Tapi sekarang nih, pemerintah sudah taruh orangnya dia lah yang jalanin Alibaba. Dan Alibaba terus berjalan didukung oleh pemerintah karena perannya penting untuk karena besar banget perusahaannya. Dia punya Alipay, dia punya China Express, logistik, dia punya Tmall, dia punya Alibaba, dia punya banyak sekali anak-anak perusahaannya. Ini aku tunjukin. Jadi it's too big to fail. Jadi pemerintah lanjutin, tapi dengan ini dia. Perang dagang antara US China Indonesia itu kan betul ya kan diuntungkan. Jadi jangan miss out the moment ya kan. Ini banyak yang teman-teman udah mulai lah. Nanti kita ada video-video kesaksian. Saya nggak bisa tayang video. Nanti kita bisa atur lagi ya kalau memang teman-teman mau konten seperti ini. Nah, selama COVID, waktu terjadi COVID, Alibaba terus dagang. Di mana orang nggak boleh pameran, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Orang masih berbeli, malah pertumbuhan 128%, 135% transaksi, 83% pertumbuhan dari pembeli yang terus berbayar gitu. Jadi di mana bisnis yang lain semua pada berhenti, Alibaba terus lanjut karena belinya online, lihatnya orang, pamerannya online, lihat produknya online, pembelinya online, tinggal kirim barang kemanapun dia mereka ada, ya kan?
Jadi bisnis malah meningkat saat-saat itu. Nah, jadi ini sangat penting buat kita untuk juga ikutin tren-tren ini. Nah, apa peluangnya ada di Indonesia? Yang pertama, food and beverage, makanan dan minuman. Snack-snack, ciki-ciki, mungkin ya kayak gitu-gitu. Atau kerupuk gitu ya. Jadi itu menjadi tren gitu. Ini memang Indonesia terkenal makanan snacknya enak. Kerupuk kita di mana-mana ada ya. Apa tuh prawn cracker istilahnya. Kerupuk itu ya, prawn cracker. Kalau kita lihat di apa tuh di Asian food, Chinese food yang di Australia, pasti ada prawn cracker itu orang suka gitu ya, prawn cracker kerupuk kita gitu ya. Terus berikutnya paling agriculture, ya sayur-sayuran, apa rempah-rempah, ya. Ingat ya, kita dijajah 4,5 abad karena rempah kita, betul. Jadi rempah kita masih diminati, ya masih diminati. Oke, masih diminati. Saya jawabnya nanti ya supaya nggak ganggu flow ya. Kalau nggak saya ganggu flow, saya bingung nanti mau nyambung gimana. Oke, silakan mau tanya, silakan tulis nanti saya come back pada chatnya. Oke, agriculture itu kita lihat apa tuh? Contoh mungkin makan kayak beras ya kan, atau kayak gitu lah yang kita bisa ekspor ya. Ada sayuran, buah-buahan yang kita bisa, buah-buahan, buah manggis ya kan, itu kita ekspor sampai, saya ketemu teman ekspor sampai 8 negara yang lain-lain. Ya itu manggis ya kan. Furniture, furniture katanya China kan lebih murah, banyak yang ekspor. Furniture khususnya rotan. Terus khususnya yang di Bali saya lihat dari kayu mati gitu kan, yang desainnya bagus banget. Jadi bukan cuma perang harga, juga perang desain dan perang kualitas. Kemarin saya juga waktu ke China, ketemu sama dari Turki. Turki saya tanya, ekspor apa yang terbesar dari Turki? Dia jawabnya karpet. Langsung saya pikir, karpet bukan China lebih murah? Dia bilang, no, even though China lebih murah, Turki lebih indah dan lebih bagus kualitasnya, jahitannya dan lain-lainnya. Jadi saya mulai sadar, oh ternyata yang beli itu bukan cuma lihat dari harga, yang beli juga lihat dari desain kualitasnya ya kan, itu yang dicari juga ya kan. Nah, jadi itu menjadi karpet di Turki itu jadi flexing, itu jadi sesuatu yang berharga. Nah, furniture ya kan, rotan itu yang dicari banyak ya. Chemical, kimia-kimia apa yang kita banyak produksi ya kan, karena kita banyak minerals kita bisa produksi ini. Home and garden bisa apa namanya, cangkul gitu-gitu ya, itu juga banyak produksi kita ya kan. Uh, Construction, real estate, urusan nama itu. Gifts and craft, handicraft gitu ya. Saya di outdoor, sorry Bapak Ibu, ini asapnya lumayan. Aduh. Personal care, household cleaning buat bersih-bersih gitu ya, sama apparel, baju, aksesoris gitu ya, sama fabric, tekstil, yaitu mungkin batik dan sekitarnya. Jadi ini sarung, ini yang dicari oleh banyak orang luar ya untuk Indonesia. Dan saya percaya masih banyak-banyak lagi yang belum terdiscover. Sekarang menurut saya dunia terus banyak kebutuhan, tinggal memakai digitalisasi, melihat data yang ada di Alibaba, lagi cari apa. Seperti Google, orang lagi nyari apa sih di Google? Oh, ini trending nih, ini banyak nyari tiap hari, nambah terus nih. Ini berarti orang lagi cari informasi ini. Sama dengan analitik kata-kata, bisa dipakai di Google untuk orang lagi nyari produk apa, keywordsnya apa, kuncinya apa yang harus kita jualkan. Jadi kemarin itu waktu saya di China, ketemu sama pabrik bendera. Jadi awalnya dia cuma jualan bendera, bendera dari setiap negara, bendera dari setiap tim gitu ya. Jadi dia cerita, karena di alih digitalisasi dari data dari Alibaba, Alibaba mulai ngobrol, kamu kan ini bahan bendera, bisa nggak dibuat topi? Ternyata bisa. Mereka coba bikin sampling produk topi, ternyata laku. Bisa nggak bisa buat anduk dengan bahan seperti campur gini-gini? Ternyata bisa. Mereka bikin handuk. Bisa nggak bikin ban balon? Ternyata bisa, ya kan? Bisa nggak bikin yang kayak dinosaur yang biasa kayak kita masuk ke toko, ada kayak balon yang tiup-tiup buat orang datang gitu. Ternyata bisa. Bahan-bahan itu semua bahan bendera. Ternyata dari 9 karyawan, dia mulai berkembang sampai 60 karyawan dalam waktu cuma berapa tahun dengan bersama Alibaba. Dari produk samplingnya, satu ruangan menjadi satu lantai di gedungnya dia. Dia bilang, used to be one room, product sampling. Sekarang kita one floor, satu lantai. Karena terus terdevelop, terus produksi makin banyak, omset makin meningkat, dan mereka dapat seneng banget lah, happy banget sama
kerjasama dengan Alibaba. Siapa aja sih yang jualan di Alibaba? 65% manufacturer, berarti pabrikan. 22% both manufacturer dan trading, hanya 13% yang trading. Banyak yang B2B cross border, B2C, domestik juga ada, startup juga banyak ya untuk jualan di Alibaba. Bagaimana Alibaba bisa bantu bisnis Anda? Nah, ini video nggak bisa kita tayang, tapi intinya yang pengusaha ini adalah seorang guru Inggris, nggak ngerti soal rotan sebenarnya. Tapi para perajin rotan minta tolong dia gimana bisa jualan. Akhirnya dia buka di Alibaba karena ngerti Inggris ya. Dia bisa kerjasama para perajin produksi kepada banyak penjualan kontainer dan lain-lain. Akhirnya dia cerita ada satu customer khusus dari udah berapa tahun sama Alibaba ini kan dari 2019 sampai sekarang ordernya udah sampai $1 juta lebih. Order terus ya kan dari Eropa ya kan furniture rotan yang dia miliki. Sayang sekali videonya karena saya lokasi di sini saya tidak bisa tayang. Kita mungkin bisa diatur di sesi berikutnya kalau mau ada kesaksian kayak gitu ya. Nah ini contoh-contoh videonya dari mulai kecil-kecil, kantor kecil-kecil, ternyata akhirnya punya pabrikan karya yang besar supaya bisa produksi rotan furniture makin banyak. Jadi makin banyak sudah banyak yang sukses di Indonesia, bukannya akan. Jadi sudah hanya masih banyak peluang, masih banyak kesempatan. Jangan sampai kita kelewat. Nah, apa yang coba diselesaikan? Kurangnya anggaran terbatas, ya kita dengan biaya efisien supaya kita bisa dapat hasil lebih bagus. Kurangnya pengalaman, ada pelatihan, ada data, ada training yang bisa bantu kita sukses. Kurangnya dengan ada banyak saingan, kita masuknya ke global, marketnya luas sekali. Dengan tradisional kita harus jualnya pelan-pelan slowly. Sekarang kita punya digital, ada data, ada arahan, ada targeting, dan kita bisa lebih cepat, ya kan? Sulit dapat kepercayaan pembeli, kita bekerja sama dengan Alibaba. Dengan ini nama besarnya udah 20 tahun banyak udah ternama, bisa terpercaya dan mereka cari. Kalau kita buka website sendiri coba cari pembeli sendiri belum tentu kita bisa sukses. Nah, jadi ini Alibaba kalau ikut gabung nanti ada tahap-tahapnya dari ikut training, nanti baru ada buka toko, itu ada target-targetnya, berapa produk yang penjualan, berapa request for proposal, berapa yang kualitas untuk berapa bintang supaya kita bisa naikin scoring kita supaya makin dipercaya oleh customer yang ada di Baba. Jadi ini bisa terus ekspor. Jadi ada step-stepnya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik bergabung dengan Alibaba, selain buka toko harus tahu caranya, ada trainingnya supaya jangan gagal saat buka toko. Soalnya manajer Alibaba yang urus saya udah 20 tahun ngurusin Alibaba. Dia bilang, yang ikut training kemungkinan berhasil sangat tinggi karena know-how-nya, caranya sangat jelas. Yang tidak ikut training, yang cuma asal-asal buka, akibatnya tidak ada hasil atau hasilnya tidak maksimal. Itu seringkali terjadi. Saya udah buka di Alibaba, ternyata nggak ada hasil. Yang dia nggak ikut training, dia nggak benar-benar dia pelajarin, akhirnya dong, ya kan? Saya jadi invest di waktu buat training supaya bisa dapat hasil yang maksimal. Kita nggak mau main-main ya dengan waktu. Ya, kita percepat dulu ya. Jadi sebenarnya training kita adakan, sebenarnya ada kita ngadain training di 24 November sampai 2 Desember ini, ya kan? Jadi ini training kita tawarin. Jadi Alibaba kita lihat banyak perusahaannya ya, ada AliExpress, ada Lazada, Lazada punya Alibaba by the way, ada Youku itu saingannya YouTube, ada di China, ada banyak sekali, ada Tmall, ada semuanya perusahaan gede-gede semua, bukan cuma Alibaba, ada China, ada Alibaba Cloud, ada TikTok, ada Alipay, dan buat pembayaran ini perusahaannya gede sekali ya. Jadi kita yang fokus adalah Alibaba B2B yang awal-awal ya kan, yang awal-awal ini ya, yang membuat dia berhasil besar ya. Jadi kita percepat. Nah, Dream Trip ini kita belajar banyak hal, kita ikut training yang kita dari global lecturer, kita ikut visit kampusnya, ngalamin gimana Jack Ma timnya mulai dari awal diajarin culture budayanya, membuat mereka berhasil. Apa aja cara pikirnya, cara mindsetnya. Jadi ini sangat penting. Pengalaman ini bukan cuma know-how, tapi mindset dan pengalaman ini yang mengubah waktu kita pergi ke sana. Ini sangat penting, ya kan? Jadi ini harga yang kita sampaikan udah termasuk nginep juga. Jadi waktu training termasuk nginep di Alibaba. Tiket nanti kita bahas. Ada yang termasuk tiket dan tidak termasuk, dan punya harga. Ya. Jadi ini kita ikut training.
Nah, ini ke Alibaba Global Headquarters, kita ke CC punya campus, kita ke China campus, kita lihat gimana logistik cari kerja gimana, kita ke Pinjang campus. Ya, jadi ketiga campus kita makan siang nih bersama karyawan di Alibaba dan lain-lain. Jadi itu termasuk dalam training di Alibaba. Selain training lokal-lokal setelah itu training lokal setelah itu juga bisa, ya kan? Ya. Oke, jadi ini ada visit top Chinese supplier, ada kepada future selling, dan kita juga bisa networking karena kita punya grup termasuk yang Southeast Asia. Jadi kita berangkat yang ini berangkat ketemu sama yang dari Thailand, yang dari Malaysia, yang dari Singapura, dan dari Vietnam. Jadi bukan cuma dari Indonesia saja. Jadi bisa kenalan dengan mereka juga ya. Jadi ini grupnya adalah grup yang seperti itu ya. Jadi ini ada top management, salah satu kan ngajar, bisa Mr. Devin, bisa Roger Lu, atau Loki Lu. Jadi mereka bisa ngajarin kita nih. Trainingnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman harus ini bahasa Inggris. Nah, ini salah satu kan ngajar Lucia Gu atau Xiao Qing Liu. Ini profilnya mereka masing-masing. Pokoknya udah expert di jualan, dan mereka akan tuangkan ilmunya supaya kita bisa juga ikut sukses. Bagaimana kita petik sukses dari mereka. Ini ada Judika juga, salah satu juga ini untuk belajar ada Judika atau Sapana, salah satu dengan jadwalnya mereka yang akan ngajar. Ini adalah world top pengajar ya kan untuk ngajarin. Nah ini kalau ikut tour, kalau kita mau tour boleh, kalau mau training doang juga boleh. Soalnya banyak orang Indonesia bilang, saya mau diurusin semua, visa, tiket, habis itu kita mau jalan-jalan. Nah ini termasuk turnya kalau mau ya kan. Nah ini kalau mau ikut turnya, jadi tanggal 24 kita mulai berangkat, sampai sana di tanggal 25 ya kan. Terus 25 November sampai ke Hangzhou ya kan, karena Alibaba di Hangzhou. Terus kita masuk ke hotel kira-kira jam 3-an ikut acaranya Alibaba. Nah, jam 3-an kita mulai check-in, jam 5 nanti ada opening ceremony, networking session, terus kita ada dinner bersama rame-rame, terus istirahat, tanggal 26 masuk kita ke CC campus. Kita bisa lihat tour di sana, kita bisa makan di campus, kita habis itu lanjut ke China, campus China itu yang logistik ya, untuk introduction kepada Southeast Asia, kerjasama gimana, terus dia juga visit ke Hema, supermarket yang high tech sekali ya, yang punyanya Alibaba juga. Habis itu kita ada dinner nih di dekat Westlake. Westlake itu yang ada apa namanya? Pai Suchen. Yang ada Pai Suchen. Terus baru kita lanjut ke Pinjang campus, terus ada lecture management, terus ada makan siang lagi, terus ada visit ke company, lihat cara kerja mereka begini benar-benar pada customer Alibaba tuh suksesnya gimana, sukses story-nya gimana, terus kita ada free time ya kan. Terus tanggal 28 November kita akan ada live stream studio visit, cara live streamnya gimana nih, lagi trending ini ya. Terus lunch di campus, special lecturer dari global lecturer tadi salah satu itu, dan graduation, ada sertifikat, dan akhirnya juga bisa one consultation. Kalau mau jual bukan cuma di Alibaba, tapi ke China. Bagaimana penetrate market yang besar di China, bagaimana caranya bisa konsultasi. Jadi selesainya jam 4. Nah, jadi karena selesainya jam 4 sore, kita udah mungkin check out atau mungkin lanjut, apa itu kan urusan kita lagi tuh, Alibaba udah nggak urusan kita. Apa kita mau tambah lagi atau kita mau ke airport, kayaknya tiket saya udah cek tidak ada flight malam, ya kan? Jadi kita mesti stay 1 malam lagi. Jadi kita pikir, kalau daripada cuma gitu aja, gimana kalau kita extend? Kita extend, lanjut, karena kita ke hotel yang di Hangzhou, terus kita makan di restoran, terus check-in, terus baru kita jalan-jalan nih ke Wahaha. Itu adalah produsen minum terbesar di China, ya kan? Kita bisa belajar dari mereka, ya kan? Habis itu kita menuju ke Shanghai. Ke Shanghai kita ke Zeekr. Zeekr itu mobil listrik yang canggih kerennya minta ampun. Kita bisa belajar dari sana, kita bisa ke Xintiandi, bisa shopping-shopping, bisa lihat-lihat, makan-makan, hiburan dikit, dan bisa ke cruise nih, bisa ke cruise di Shanghai. Habis itu baru balik ke hotel, istirahat, baru menuju balik ke Jakarta. Jadi ini saran kita, bisa ikut tour atau training doang. Nah, setelah ikut training, nanti Bapak Ibu akan masuk ke grupnya kita untuk terus kita latih selama setahun. Ikutin programnya. Tadi ada pelatihan, ada troubleshooting. Contoh, you udah ikut training, terus buka toko. Setelah buka toko, bayangin, Anda buka toko di mall. Buka toko, sewa lapak. Tokonya nggak didesain. Tokonya tidak di-optimize, tidak dibuat supaya menarik, supaya orang masuk ke toko, supaya orang mau beli. Itu semua harus ada dipikirkan lagi.
strateginya gimana, bikin promosinya gimana, supaya menariknya dari segi harga, dari segi kata-kata, dari segi foto, dari segi words untuk kita mau itu semua ada trendingnya. Jadi itu kita akan setelah dari terus dapat enggak sukses. Jadi ini ada dua pilihan. Training di ulama bisa atau di tengah-tengah. Intinya coba yang kayak gini dulu supaya berhasil chance itu tengah tinggi. Dia ikut data bahwa sangat berhasil tengah tinggi karena mindsetnya udah benar, dapat support seperti ini supaya terus dia berhasil, supaya nggak ditinggalin gitu ya. Nah, kalau you buka toko di Alibaba, you bayar 1 tahun, contoh berapa gitu ya, kalau nggak salah 800 US dollar 1 tahun, itu unlimited produk, tidak terbatas. You boleh pajang produk sebanyak-banyaknya. Jadi itu sebuah opportunity yang ada. Jadi menurut saya teman-teman, don't miss out the timing, belajar, berangkat, untuk kita bisa ambil momentumnya, siapin masa-masa January effect, supaya kita bisa capture opportunity yang ada. Jadi ini sedikit tentang Alibaba dan peluang trainingnya yang ada. Semoga teman-teman kalau tertarik bisa ngobrol-ngobrol maunya gimana gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Saya balikin lagi ke kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, wow seru banget ya, walaupun Ada masih pertanyaan? putus-putus, semangatnya Bro Joni sangat luar biasa ya. Kita tetap masih bisa mendapatkan insight dan auranya itu luar biasa sekali ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih ya dari para teman-teman yang ada di sini. Saya bacain satu persatu deh ya. Tadi dari Pak Arjo itu, oke, nah kalau memang ada larangan di Amerika untuk berbisnis dengan China, kenapa konsumer terbesar Alibaba adanya di Amerika? Nah, bahkan masih banyak produk Cina dijual di Amerika. Nah, itu kenapa tuh, Bro? Kalau boleh tahu ada insight nggak? Oke. Yang larangannya adalah kena pajak kalau nggak salah 200% atau berapa persen, saya lupa. Jadi produk yang dari China ke Amerika bukannya 100% dilarang, tapi lebih mahal. Jadi supaya jadi tidak, karena pajaknya meningkat. Kayak Indonesia masukin barang mewah kan kena 30%, masukin mobil kena 100%. Kira-kira seperti itu, supaya lokalnya ada kesempatan untuk bisa bersaing gitu loh. Jadi itu yang dilakukan oleh Amerika dan Eropa. Waktu di Australia juga gitu, produk-produk China jadi naik 200%. Ya, jadi 2-3 kali lipat jadi biayanya. Jadi dengan itu pun masih banyak yang minat, ya kan? Jadi itu ya karena harga mereka tetap masih murah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi walaupun udah dikenain 100%, 200%, masih tetap lebih murah daripada harga di sono gitu ya? Ya, karena banyak Tapi Pak, negara lain, saya banyak negara pantau harga-harga lain belum keluarin dari Cina ya produk-produk, Pak belum ya. berani keluar produk gitu loh. Iya Pak, jadi saya juga kadang-kadang pantau harga-harga barang yang dari Cina tuh di toko-toko gitu. Harganya nggak berubah jauh Pak, cuman ya masih sekitar harganya gitu loh. Mengikuti harga pasar di Amerika aja, kalau misalkan karena ada inflasi atau karena misalkan harga bensinnya naik, ya semua barang tuh naik harganya, tidak hanya produk dari Cina. Jadi apa benar itu 200% itu untuk semua produk dari Cina atau cuma beberapa produk Pak? Karena kenyataannya tidak seperti itu Pak gitu. Oke. Nah, itu detailnya Amerika saya nggak gitu perhatiin, tapi intinya adalah Amerika lagi ngalamin banyak larangan seperti itu. Silakan kalau mau pelajarin, ada Google untuk bisa cari tahu. Ya, itu Jadi ya, saya yang pasti lihatnya nggak seperti itu, semua produk bahwa sih. Amerika masih perlu dagang sama Amerika, sama China, tapi ya, jadi itu tuh satu. Kedua, you kalau ngomong bahwa apa tuh barang yang di tiap negara itu Amerika atau di ini, mereka kan juga melihat dari banyak
retailer di lokal itu yang Bapak perhatiin di Australia itu banyak retailer tuh babak belur. Biaya kosnya mereka meningkat, harganya mereka nggak bisa naikin, soalnya buying power-nya menurun. Jadi mereka kejepit, mereka mau naikin harga nggak bisa, akhirnya barang nggak laku, tapi barangnya mereka kosnya meningkat. Jadi itu yang jadi challenge-nya sekarang para pebisnis yang ada di Australia. Oke, sip. Semoga menjawab ya Pak Arjo ya. Nah, ini ada Pak Arjo juga ada banyak pertanyaan nih, tapi nanti kita satu-satu ya. Ini ada dari Sis Iva juga. Ya, peluang menjadi FA ya, virtual assistant, jadi specialist seller atau link building Alibaba ya, karena selama ini mungkin yang banyak adalah eBay, Amazon, dan Shopify. Nah, ini bisa jadi peluang kesempatan nih, nanti bisa Oke. collab-collab Ya, gitu setahu ya. saya sih kayak ada, soalnya saya ada videonya tentang bagaimana menjadi kayak VA seller, bantu ngejual, live streaming, ngejual di platform Alibaba. Saya rasa ada, cuman saya masih baru, belum terlalu banyak informasi, berarti saya bisa tanyain. Tapi di salah satu videonya Alibaba menunjukkan bahwa ya siapapun yang mau kerja, dimanapun bisa gitu. Oke, mantap ya. Nah, terus juga ini nih, ya kalau ini masalah klasik nih dari Pak Arjo juga ya. Sebenarnya banyak UMKM yang ingin ekspor produk ke luar negeri, tapi produk mereka masih belum memenuhi standar kualitas ya. Kalau ISO kayaknya ketinggian buat UMKM ya. Nah, intinya kita standar kualitas. Dari pihak UMKM yang memenuhi standar, membutuhkan modal besar, pengetahuan tingkat global sehingga dianggap ribet. Apakah Alibaba bisa membantu untuk upskill para UMKM terutama faktor permodalan? Jawabannya tidak. Tidak ya, oke. Ya, Alibaba tidak urus permodalan, Hartana Group yang urus. Ada Jadi Hartana Group, beda lagi. Hartana Group ya kan. Jadi kita akan partneran sama Alibaba untuk masalah permodalan juga yang di pada partner-partner apa tuh pada pelanggan member-membernya. Anyway, ya itu bisnisnya kita, bukan bisnis Alibaba. Bisnisnya apa? Alibaba adalah yellow pages besar. Orang pada cari barang di sana, siapa yang mau taruh barang di sana? Selesai. Halo? Ya, ya, lanjut bro. Kedengeran? Kedengeran. Ya, kedengeran? Ya, kedengeran. Ya, kedengeran? Ya. Yes. Jadi Oke. Alibaba tidak akan urus. Yuk, bisa nggak? Nggak bisa. Dia cuma bantu you pelanggan, cari pelanggan. Kalau kamu tidak kompetitif, produknya nggak bagus, harga nggak bagus, nggak ada yang beli, they cannot help you, ya kan? Tapi kalau kamu gimana aturnya, desainnya bagus, kualitasnya bagus, harganya mahal, pun orang beli, ya welcome. Karena ini free market gitu, memang pasaran bebas, tergantung offering kamu seperti apa. Ya. Nah, skill itu harus dipelajarin. Alibaba hanya bisa share apa yang pengalaman mereka yang setahu mereka, tapi banyak dari Indonesia. Seringkali Indonesia maunya di spoon feed, maunya dikasih makan. Disuapin terus. Cari tahu sendiri, belajar sendiri, praktekkan sendiri. Maunya disuapin, nggak bisa gitu ya. Kita mesti tahu. Contoh nih, ISO ribet, ya kan? Yang ribet itu memastikan standarnya, kualitasnya standar. Ini saya cerita nih, karena saya berteman sama teman importir di Australia. Dia beli dari UMKM. Wah, UMKM-nya dapat penghargaan dong dari pemerintah, ekspor loh, hebat loh. Nah, kan akhirnya dijual, laku nih di Australia. Teman-teman saya Australia beli lagi. Ini kali lebih banyak. Dengan lebih banyak keteteran, dia brandnya tetap dia ajak teman-teman kiri kanan home industry pada produksi. Brandnya tetap brandnya dia. Sampai ke Australia, setiap ini jadi rasanya beda, kualitasnya beda, tidak ada standarisasi. Yang ribet itu akibatnya teman saya yang importir dari Australia itu jualan ke toko-toko, pada komplain, dia refund. Dia tarik balik dan refund karena Australia sangat strict. Kalau kita jualan produk yang tidak sesuai ekspektasi customer, akan kena denda. Mending dia refund. Jadi teman saya importir itu kerugian. UMKM mau peduli kan? Karena dia mau terima order, dia nggak standar, akibat kurir. Kira-kira teman saya masih mau order lagi, nggak masuk UMKM tersebut? Udah pasti enggak. Jadi mesti mikirnya win-win-win. Mesti mikirnya produsen win, si importer win, penjual ke toko apa semua win. Kalau cuma mau menang sendiri, sudah pasti short term. Ya, betul gitu ya. Jadi kita mesti bersama, banyak pihak. Mesti nikatin standar, mesti ya servisnya mesti bagus juga, konsisten juga. Saya coba masukin kopi dari Indonesia ke Australia. Kopi kita harus nomor 1. Komentar atau nggak Pak?
can you provide consistency? Itu aja, not the price. Can you be consistent? Itu aja kuncinya. Dia takut tidak konsisten. Itulah ISO, standarisasi supaya konsisten. Ya, oke, mantap ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nah ini kalau Iva nih yang apply sertifikasi bukannya produsen langsung ya biasanya. Ada perusahaan bisnis service ekspor yang kelola, jadi dia yang ambil dari banyak produsen, terutama untuk kebutuhan pemenuhan kuota. Kalau masih level nyoba, intinya cari bayar dulu. Ya mungkin tadi yang dijelasin oleh Bro Joni ya, ada perusahaan-perusahaan importer yang memang nampungin gitu ya. Tapi kembali lagi, tadi pertanyaannya adalah bisa konsisten nggak nih? Gitu. Oke. Pak Arjo, apakah ada jaminan keuntungan? Kalau saya bisa langsung jawab, nggak ada nih. Nggak ada orang jualan di platform manapun dikasih jaminan keuntungan gitu ya. Betul. Yuk, kalau buka mau pasti laku nggak? Pasti untung nggak? Nggak juga. Iya. Nah, dari Bu Sheila nih, harga Ini, trainingnya ini, berapa? ini mau training doang atau sama tour? nanti bisa japri aja kali ya ke Bro Joni atau ke timnya nih. Oke, japri aja. Nanti tim saya tolong taruh di WhatsApp-nya. Kita akan jelasin paket-paket untuk training dan tour ada 2 pilihan. Tapi kayaknya tour, karena kita 1 bulan sebelumnya harus kasih data. Jadi besok kita harus kasih data. Besok kita harus kasih data siapa aja mau berangkat karena butuh ngurusin visa dan macam-macam. Dan awalnya kita mau bikin tour kalau minimum 30, tapi sekarang ini dari Indonesia kayak hanya 5. Belum sampai 30. Jadi turnya kayak kemungkinan batal. Karena tur itu ada bus, ada ini itu. Kalau di bawah 30 kayak nggak bisa. Jadi kemungkinan cuma training tok ya. Nanti kita kasih training. Nah, kalau training tok di luar tiket, lagi ada buy one get one free. Nah, ini jangan miss out. Nanti kita akan jelasin. Tolong tim saya ada nggak ya di sini? Atau Ada Enrico, ada yes, Natalia. tolong chat aja WhatsApp dan ininya kalau mau tanya ke tim saya untuk mau paket-paketnya gimana. Kita ada paketnya sangat terjangkau yang cerita buy one get one free punya price. Sekarang nih kalau buy one get one free kan satu harga kan buat berdua. Ini lagi saya matching, kita kan berlima, mungkin bisa share room. Kalau nggak mau share room, mau nggak mau mesti bikin soal hotel dan macam-macam. Kita coba pairing-pairingan. Ada yang cuma, Pak saya sendiri ini gimana nih, saya nggak ada temannya gitu kan. Soalnya Alibaba maunya harga itu 2 orang, harga itu 2 orang gitu. Kita coba ngatur-ngaturin dan 2 orang itu satu kamar. Kalau mau pisah kamar nambah $280 itu nambah di tempat, bukan ke Alibaba. Nambah dari tempat. Jadi intinya gitu. Bocoran aja, harga trainingnya itu US dollar 2.750 ya kan, itu harga bisa buat dicicil. Cicilannya akan kurang lebih 2 juta per bulan dengan UOB, DBS, BNI, BRI. Dan kalau umpamanya cash keras US dollar 2.500. Ini cuma training tok, termasuk hotel, termasuk makan, belum termasuk tiket pulang pergi dan perjalanan dari airport kepada lokasi, dan belum termasuk visa ya, urus sendiri biayanya ya. Oke, nah nomor ini ini tolong dicatat ya Pak Enrico ya, Bu ya tuh, Bu Sheila tuh ya, ada berdua dengan Silia suami. ya. Ya. Pak, Sama suami. kalau Jadi saya boleh menjelaskan konteks pertanyaan saya, boleh? Ya, silakan Pak Ya, Arjo. jadi tadi soal yang boleh, jaminan silakan, Pak. itu, jadi konteksnya gini, saya kasih contoh aja ya supaya mungkin lebih mudah gitu. Jadi ada waktu itu ada kesepakatan jual beli ekspor impor gitu ya antara produsen UMKM yang di Indonesia dengan yang di luar negeri. Itu mereka tuh udah mati-matian Pak yang di UMKM di Indonesia untuk memenuhi standar tadi yang ISO tadi ya. Pokoknya udah keluar modal gede, training segala macam tuh udah nggak main-main lah, nggak kaleng-kaleng lah, supaya bisa bisnisnya lancar nih gini. Jadi dengan bisnis dengan pihak luar negeri ini awalnya lancar beberapa bulan, tapi habis itu zong Pak dari pihak luar negerinya Pak. Sedangkan dari pihak UMKM itu udah proyeksi ini bakal bisa lancar misalkan ke 5 tahun ke depan. Nah kalau baru beberapa bulan udah zong, itu agak zongnya repot, kenapa Pak? Itu dia, nggak tahu. Zongnya Tiba-tiba kenapa Pak? Ya itu dia, tidak pernah ada pemberitahuan, tahu, tidak Pak. pernah ada apa gitu. Cari tahu. Jadi ya itu dia Pak masalahnya, karena Kita dari pihak mereka itu tidak ada respon gitu.
Betul. Jadi intinya Cari gitu tahu. mereka tuh kayak ngilang aja gitu. Cari kayak- tahu, cari tahu. Don't Iya don't Pak, stop. sudah dicari tahu, Yes, cari tapi tahu. dari pihak mereka itu Bisa aja tidak nih ada respon possibility. gitu loh. Bisa aja. Ya. Kalau mereka hilang aja, ya mereka tidak respon, mungkin aja mereka punya bisnis bangkrut. Ya, tapi inti pertanyaan saya Mungkin bukan bisnis itu mereka Pak. bangkrut. Inti pertanyaan saya Karena adalah itu mereka gimana nggak bisa dengan lanjut beli lagi. pihak UMKM-nya Pak. Jadi pihak Nah, UMKM-nya itu sudah punya proyeksi misalkan harus penjualan cari pembeli 5 tahun lain. terus tiba-tiba zong itu agak repot. Makanya saya tadi tanya, Iya. Harus ada cari jaminannya nggak Pak yang gini-gini pembeli Pak gitu. lain. Nah, Ya itu harus dia cari Pak, mencari pembeli lain. Nggak boleh pembeli lain tergantung itu kepada tidak satu buyer. Iya Pak. Jadi gini, kadang-kadang tuh untuk produk UMKM itu spesifik Pak. Jadi tidak marketnya mungkin niche market gitu, tidak selalu bisa cuman sembarang buyer gitu Pak. Gitu. Jadi intinya yang begini-begini nih, apakah pihak Alibaba, pihak Bapak tuh bisa menjembatani atau gimana gitu? Tidak. It's a free market, they cannot guarantee. Company itu kalau dia gagal, gimana Alibaba bisa guarantee? Kalau dia salah make keputusan dari bisnis, dia nggak lanjut beli, gimana kita paksa dia terus beli? Ya, itu Apakah juga dari pihak Alibaba atau dari pihak Bapak bisa membantu mencarikan buyer Pak? Nah, itu tujuannya Alibaba. Supaya you pinter-pinter lihat apa yang dicari orang. Kan Alibaba juga nggak bisa paksa orang beli. Dia cuma bisa kumpulin, ini orang pada datang nih nyari barang ini. Orang yang jualan mesti pinter-pinter bagaimana kata-katanya, keywordnya supaya menarik ke tokonya dia. Ya, Kalau dia tidak pinter, dia asal buka toko, berharap orang datang, orang nggak datang, ya kita mesti analisa kenapa. Nggak semua orang buka di toko dia berhasil. gitu. Ya, seperti tadi dijelasin juga sama Bro Joni gitu ya. Ini bukan suatu bisnis yang disuapin gitu. Artinya tetap harus cari usaha juga ya. Tadi juga di sini juga sudah dijawab juga sama Sis Eva. Ya kalau customer yang hilang ya cari customer baru lah gitu kan ya. Jadi memang nggak boleh tergantung sama satu customer. Apalagi kalau bisnis kita hanya tergantung sama 50% lebih dari omset tergantung sama customer. Nah itu celaka 12 tuh. Ya, Iya Pak, memang apalagi masalahnya memang itu Pak. Jadi bukan masalah tergantung satu customer atau bukan, karena memang niche market Pak. Jadi kadang-kadang niche market itu kan ya hit and miss ya Pak, nggak bisa selalu konsisten gitu. Sebenarnya itu permasalahannya, niche marketnya ya, ini. ya jangan main di situ dong Pak kalau memang udah problematik gitu ya. Very high risk. Kalau cuma satu customer yang bisa beli doang, is a very high risk. Jadi find other products yang masih orang market masih butuh banyak produk, kenapa harus di resiko yang tinggi itu produksinya? Berarti Betul, kalau mau betul. market itu mesti very high margin. Karena very high risk, very high niche, very high margin. Jangan main Itu low margin karena udah nggak ada yang beli lagi. sangat beresiko itu, sangat beresiko dan orang lain juga nggak akan Contoh paling kasus yang paling gampang kejadian gini deh, ini baru banget nih viral, Sril ya, Sritex baru-baru ini dinyatakan bangkrut. Kenapa? Karena itu tadi salah prediksi ekspansi bisnis ya. Awalnya sebelum COVID dia dapat omset gede-gedean, akhirnya dia investasi untuk peluasan pabrik, mesin-mesin dan segala macam, dan ternyata COVID melanda, terus ada perlambatan ekonomi, terus ada perang dan lain-lain, akhirnya omset dia di luar negeri habis gitu ya. Akhirnya mau nggak mau dia apply kebangkrutan. Ya itu memang kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Kecuali dia bisa cari market baru dan segala macam gitu. Ya, jadi mungkin itu ya Pak ya, salah satu tantangan di Indonesia ya para UMKM ini, karena mereka jadinya takut melangkah nih. Mereka ngerti ini apa namanya, memang bisnis itu riskan, tapi ya kalau sudah udah seperti ini, masa sih nggak ada jalan keluar lain gitu atau bantuan apa gitu. Karena kan mereka ini kan istilahnya ya mereka juga bukan orang-orang yang paham juga seperti ini Pak. Mereka juga berusaha untuk belajar gitu. Bapak harus ngomongnya kepada Kementerian UMKM. Yang harus fasilitasi harusnya pemerintah. Kalau Bapak perhatiin dari setiap negara, even Australia, even Singapura, itu sangat mengayomi UMKM untuk bagaimana membantu. Sampai membangun fasilitas
kita buat packaging, buat macam-macam lah supaya UMKM nggak sanggup bayar ini itu. Yang Bapak harus ajuin adalah ke pemerintah UMKM. Nah, di Indonesia kita dipaksa untuk harus mandiri. Tanpa bantuan pun kita harus cari jalan sendiri. Jadi kalau Bapak mau nuntut ada bantuan atau apa, mungkin kepada Kementerian UMKM lebih tepat, Pak. Siap. Oke. Kalau gitu, ada lagi pertanyaan? Mungkin udah seperti itu ya, Pak Arjo ya. Karena pasti jawabannya adalah sebagai pengusaha kita harus bisa kreatif-kreatif gitu ya. Iya Pak, ini memang persoalannya memang rumit nih Pak, kalau yang udah gini-gini. Betul. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti dari Bro Joni disiapkan untuk last statement ya, ataupun kasih kata penutup, sambil saya juga jelasin sedikit tentang iCommunity gitu ya. Saya jelasin dulu tentang iCommunity lagi. Nah, teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, serta bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Ya, hari ini kita ngomong mengembangkan ke seluruh dunia. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih karena Anda tidak sendirian. Ya, sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis ya, yang tadi Pak Arjo tanya juga itu semua mengalaminya, Pak, ya. Nah, dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya seperti ikut seminar, ikut kelas atau workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu adalah berkolaborasi, ya, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Anda bisa karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri ataupun bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu solusi dari pertanyaan Pak Arjo tadi gitu ya. Jangan berjuang sendirian, itu kolaborasi-kolaborasi. Nah, memperkenalkan iCommunity, ya, komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah valuable community, yang kedua adalah quality leads, dan ketiga adalah low cost. Kenapa demikian? Nah, karena dengan valuable community, teman-teman bisa mendapatkan akses buat networking, akses untuk learning, serta akses contributing. Sedangkan quality leads, teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman nggak perlu bayar biaya iklan, ya, word of mouth, dan konten premium untuk update skill. Nah, ini beberapa kegiatan yang teman-teman bisa lakukan di dalam iCommunity. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club seperti malam hari ini. Ini adalah rutin setiap hari Kamis 19.30 ya. Teman-teman boleh simpen linknya ya. Itu akan kita pakai terus-menerus ya. Yang kedua adalah iCommunity Business Matching. Ya, ini adalah pertemuan antara 10 sampai 15 orang untuk kita saling berkenalan. Kemudian ada iCommunity One-on-One Meeting, ya. Terus ada Refer a Business, Company Visit, serta Business Summit. Nah, ini cara teman-teman bisa mendapatkan profit di dalam iCommunity ya, dengan teman-teman rajin gitu ya mengikuti event-event di iCommunity. Mulai dari Level Up Club ya, Company Visit ataupun Business Summit. Kemudian kalau sudah lebih intimate lagi bisa ke Business Matching. Kemudian kalau udah cocok bisa one-on-one meeting dan akhirnya bisa saling mereferensikan bisnis masing-masing sehingga profit akan teman-teman datang ya. Kemudian di repeat. Nah, ini contoh business matching bisa dilakukan secara online maupun secara offline. Ini contohnya yang kita lakukan secara online. Ini offline-nya juga seperti ini. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk follow ya, untuk informasi-informasi di Instagram iCommunity Official. Ya, jadi info seminar, info acara, event dan segala macam semua ada di Instagram iCommunity Official. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya iCommunity ya, karena rekaman-rekaman dari setiap ILC yang dilakukan setiap hari Kamis akan diupload di YouTube-nya iCommunity. Oke, thank you teman-teman atas iCommunity.
Dan saya persilakan Pak Joni untuk bisa men-sharingkan ya final thought-nya. Silakan Pak Joni. Oke, video oke ya, final talk video. Yes. Jadi saya tahu kita banyak challenge dan banyak hal yang kita harus kerjakan buat supaya kita sukses di Indonesia. Saya merasa kerjain sendiri sama kerjain rame-rame lebih ringan rame-rame. Banyak otak, banyak yang mikirin, banyak cari solusi. Jadi inilah bersama komunitas, bersama-sama kita gotong royong untuk cari solusi ini bareng untuk supaya dapat petik manfaat buat bersama. Saya semoga dari Hartandu bisa bantu jadi solusi keseluruhan, bukan hanya dari peluang buat ekspor, untuk ada gimana listingnya, dan nanti ada trainingnya, nanti kita juga ada pendanaan kalau kurang modal, kita udah siapin juga kalau mau, ya kan? Dan banyak hal yang lain, ya kan. Dan saya juga langsung pegang Australia, jadi untuk kebutuhan untuk mau ekspor ke Australia pun kita bisa bantu. Jadi semoga kita bisa collab, bisa bantu mengembangin bisnis masing-masing. Ingat marketnya, butuhnya apa, perlunya apa. Jangan kita produksi di jebakan Batman, modal udah keluar dan ternyata tidak hasil, ya kan. Jadi itu saran saya. Ya semoga teman-teman sukses selalu dan kita bisa bertemu di lain hari. Terima kasih atas undangannya Pak Juanda, supaya community itu berkembang dan sukses. Thank you. Oke, kalau gitu untuk menutup acara kita pada malam hari ini, kita bisa foto bersama. Mungkin buat teman-teman yang bisa open kamera, silakan open kamera. Kita akan foto bersama. Oke ya, saya foto dulu 3. Oke, ada Bro Yosa. Oke, woi lagi di luar bro. Oke, kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, thank you semua dan saya undang teman-teman untuk open mic-nya, kita bisa sama-sama ucapkan terima kasih Pak Joni Gunawan untuk share-nya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih Pak Joni Pak. Dan Gunawan, jangan lupa untuk Pak teman-teman yang mau Juanda. ikut tripnya ke China ya bersama kembangin network-nya, itu daftar ya ataupun kontak timnya Pak Joni ya. Thank you semua. Ya, dan ketemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Thank you, bye-bye.